Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di pengajian episode kelima, insya Allah kalau nggak salah. Kita bersama-sama di sini ditemani oleh Bapak Ustadz Agus Setiawan, Dr. Agus Setiawan. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat tuntunan beliau hingga hari ini kita bisa tetap dalam ajaran Islam yang baik dan benar. Saya menyapa pada pertama mungkin kepada keluarga Wina yang pada hari ini bersama-sama kita berada di ruang serbaguna KBRI Wina, dan juga keluarga kajian yang menyimak acara ini melalui radiopengajian.com. Perlu kami sampaikan kalau pada minggu lalu kita bersama-sama dibimbing oleh Ustadz dari Bern. Pada minggu ini kita akan kembali dibimbing tapi oleh Ustadz yang baru, lebih kompeten. Beliau adalah Dr. Agus Setiawan, LCMA, mudah-mudahan tidak salah. Beliau adalah S1-nya lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, S2-nya dari Sudan, S3-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia UKM. Jurusan semuanya di bidang hadis. Perlu kami sampaikan di sini, kita akan kurang lebih mendengarkan tausiah selama 30 menit. Selanjutnya akan kita persilakan tanya jawab baik kepada audiens, para keluarga yang ada di Wina, dan juga pada kesempatan kepada rekan-rekan keluarga kajian yang berada di luar, baik yang berada di Gras atau dimanapun Anda berada, untuk diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Agus untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh tidak terhingga bagaimana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di tempat ini dalam suasana penuh ibadah kepadanya, dalam keadaan kita berpuasa di tengah masyarakat yang mayoritas bukan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada yang mempertemukan kita, tidak ada maksud dunia di antara kita, tidak ada ikatan nasab di antara kita, hanyalah keimanan yang meringankan langkah kita untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, tidak ada ikatan nasab di antara kita, tanpa ada maksud dunia di antara kita. Mudah-mudahan Allah kembali berkenan menghimpun kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam
Allah berkenan menjadikan kita satu surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Saya diberikan amanah, topik kita pada hari ini adalah Islam, agama teror atau damai. Titik 2, meneladani sirah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengawali hadirin ikhwatal iman. Saya ingin mengawali penyampaian pada sore hari ini dengan sebuah kejadian yang disaksikan oleh para sahabat secara umum dalam hadis riwayat Imam Nasai dengan derajat hadis yang sahih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan mimbar oleh para sahabat, pertama kali Nabi ingin menggunakan mimbar tersebut. Sebelumnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceramah, maka Nabi berpegang kepada pohon kurma. Jadi Nabi kalau ceramah, beliau akan memegang pohon kurma yang menjadi tumpuan ketika Nabi berdiri. Kemudian oleh para sahabat dibangunkan mimbar. Kali pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dalam hadis tersebut, bahkan ada sebagian ulama yang memasukkan hadis ini ke dalam derajat mutawatir. Para sahabat mendengar aninun nakhlah. Para sahabat mendengar rintihan pohon kurma tersebut. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi yang belum sempat memulai ceramahnya kemudian turun dan mengusap-usap pohon kurma tadi seraya mengatakan, ala tardaina an takuniya ma'iyya fil jannah, tidakkah kau ridha sekarang aku tidak gunakan engkau, tapi engkau akan bersama dengan diriku di surga? Maka para sahabat menyaksikan terdiam pohon kurma itu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ketinggian dan keluhuran budi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirin ikhwatal iman, jangankan manusia, alam semesta merasa berat berpisah dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luhurnya akhlak beliau, begitu tingginya keluhuran beliau, sampai-sampai hadirin ikhwatal iman, masyarakat Quraisy mereka mengakui, mereka mengatakan ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Belum pernah, kata mereka, kami melihat kecintaan seseorang kepada orang lain melebihi cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Satu saja contohnya yang kita akan melihat mengapa Nabi begitu dicintai oleh para sahabatnya. Ketika Nabi akan berangkat perang Hunain, perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Pada saat Nabi akan berangkat, Nabi melihat ada seorang gadis kecil, anak kecil menatap kepadanya. Nabi faham bahwa anak kecil ini minta untuk diajak. Maka Nabi bertanya, apakah kau ingin ikut? Anak kecil ini menganggukkan kepalanya. Nabi mencari-cari siapakah sahabat yang masih lapang dan masih kosong tunggangannya. Tidak ada seorang pun. Akhirnya Nabi mengatakan, silakan, mari engkau dengan diriku. Diajak anak kecil itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya hadirin ikhwatal iman, usai peperangan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan, pada saat itu hadirin ikhwatal iman, Nabi menemukan ada seuntai kalung yang begitu indahnya. Jadi ketika Nabi sedang membagikan harta rampasan, Nabi mendapatkan ada seuntai kalung yang begitu indah. Dicari-cari di tengah kerumunan para sahabat, sampai kemudian matanya ketemu dengan gadis kecil itu. Dipanggil, sini nak. Datanglah anak kecil itu. Kemudian kata Nabi, kalung ini untuk dirimu. Baru saja anak kecil ini menengadahkan tangannya, Nabi berubah pikiran. Kata Nabi, tidak, biar aku saja yang mengalungkannya di lehermu. Jadi semestinya Nabi bisa saja memberikan kalung itu, tapi Nabi tidak melakukan hal itu. Nabi yang mengalungkannya di leher anak kecil tadi. Sang anak kecil ketika dia dewasa dimeriwayatkan dalam hadisnya, demi Allah, kalung ini tidak pernah tanggal dari leherku. Saking begitu terkesannya dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan, seandainya aku dibolehkan dikuburkan nanti bersama kalung ini, maka aku akan minta dikuburkan dengan kalung ini. Niscaya nanti di surga, ketika berjumpa dengan Nabi SAW, maka dengan bangga aku mengatakan, ya Rasulullah, ini kalung kau yang pakaikan dulu.
Begitulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita berbicara apakah Islam agama teror ataukah agama damai, maka saya ingin mengajak kepada hadirin bahwa kita bukan berada di tengah kepungan syubhat. Kita bukan berada di dalam sebuah sangkar tuduhan, bukan. Kita bukan untuk berapologi, tapi sesungguhnya memang inilah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda dengan ketuluhuran dan ketinggian akhlaknya mendatangkan simpati yang tidak dibuat-buat. Seorang pemimpin yang mendapatkan kecintaan dari masyarakatnya tanpa paksaan, tanpa juga ada iming-iming, hadirin. Kecintaan yang tulus karena ketinggian akhlak beliau. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariat yang demikian damai kepada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang sangat monumental, Zadul Ma'ad. Kitab ini sebenarnya merupakan kitab sejarah. Beliau dalam salah satu subtopiknya mengatakan bagaimanakah sikap Nabi SAW kepada orang-orang non-muslim dari mulai beliau diangkat menjadi nabi sampai kemudian beliau wafat. Beliau mengatakan begini, fase yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di situ menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hampir 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mendekati sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kemudian mendekati Ali bin Abi Thalib. Kemudian hadirin ikhwatal iman, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muddathir, barulah kemudian Nabi mengajak manusia secara umum. Hampir 10 tahun sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah, tidak ada bentrok fisik sama sekali, hadirin ikhwatal iman. Apa yang didapati oleh Nabi dan juga kaum muslimin selama di Mekah, tidak ada bentrok fisik sekalipun, tidak ada. Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian mengatakan ketika Nabi dan para sahabat diizinkan untuk hijrah, maka di situ baru kemudian diizinkan untuk kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah memberikan suatu perlawanan sekiranya ada yang menyakiti kaum muslimin. Di sini hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, berdasarkan historis, dari mana fakta yang menyatakan bahwa Islam dan Muhammad SAW berlumuran darah dalam menegakkan ajaran ini? Tidak ada sama sekali, hadirin ikhwatal iman. Bahkan kalau ada yang rajin membaca tafsir 40 halaman, Al-Ustaz Said Qutb mengawali kajian beliau sebelum tafsir surat Al-Anfal. Beliau menjelaskan historis tentang bagaimana selama ini orang-orang kabur dalam memahami bagaimana pengertian Islam menggunakan kekuatan dan kekerasan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya ingin langsung saja, waktu kita tidak terbatas, dan dalam pertemuan sebelumnya saya menyampaikan pertemuan metode ceramah satu arah seperti ini dalam riset dinyatakan hanya mampu ditangkap 30% dan hanya mampu bertahan 8 jam. Makanya panitia bilang kita akan lebih banyak nantinya untuk share. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Islam membolehkan untuk melawan, ketika Islam membolehkan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika pada saat mendapatkan hambatan-hambatan kemudian menggunakan fisik, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada banyak adab yang begitu luhur yang diajarkan oleh Islam dan tentunya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam pengertian Islam, hal yang pertama yang mendasar adalah bahwa untuk suatu tujuan yang mulia, maka Islam tidak pernah membenarkan cara yang keliru untuk mendapatkan tujuan itu.